menjelang sore di podcast kita yang ke-29 di Ngebom, ngobrol anak bareng. Hari ini hari apa? Hari Rabu lah. Hari Rabu menjelang gajian, Om. Lu pakai baju hitam sih, Bro? Ih, Gua hijau. Green Day. Bro, kita ngobrol ke belakang dulu, Bro ya. Iya. Ke belakang nih. Sebelum kita sampai ke titik ini gitu ya. Lu pernah jadi apa sih, Bro? Ini ngobrol enak aja, Bro. Perjalanan gua tuh penuh. Kalau dibikin buku tuh tebelnya mungkin bisa segini, Om. Segini ya. Iya. Mulai dari itulah Iya, perjalanan gua ya mungkin di episode 24 kalau nggak salah deh, gua sama Rian gua diceritain tuh perjalanan hidup Yang gue. hostnya gue ya. Iya, Gue di prank ya. dibalik. Iya. Lu jadi host, gue jadi narasumber Iya. ya. Ya. Gua relate sih sama calon bintang tamu kita ini, Om. Iya sih. Bintang tamu kita ini Udah bukan calon, bintang tamu kita udah ada. Bintang tamu kita ini seorang pengusaha wanita. Wanita. Iya, dia direktur utama di salah satu perusahaan logistik warehousing lah. Iya. Dia tuh kalau gue gue baca biodatanya, perjalanannya tuh liku-liku juga kayak gue. Liku-liku. Iya, liku-liku. Jadi gak usah lama-lama deh. Ya. Kita ada bintang tamu, teman-teman, yang tadi udah disampaikan, cewek, frontal, tapi sekarang jadi bos. Di perjalanan hidupnya seperti apa nanti bisa kita langsung dengar dari beliau. Kita perkenalkan aja, Cece Lisa Juniarta. Lisa Junistiara. Oh, Junistiara. Halo. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Cece? Alhamdulillah, agak grogi nih. Manggilnya jangan Cece, Enci. Enci. Gimana, Kalau Ci? cewek apa? Kalau di Cici. bahasa Cici. Oh, Emang iya. ada keturunan dari seberang? Wah, udah jauh banget. Udah jauh banget, tapi ada. Ada. Nah, makanya Ada. dari look at your face gitu kan, wis kayaknya ada Chinese gitu kan. Iya. Kalau ibarat Iya. kata nih Kayak kita udah kalau gua ngeliatnya kayak Chow Yun Fat gitu. bibilung. Oke, langsung aja. Kak Lisa, Ya. tadi kan sudah sempat di-spill sama sebelah gua. Hmm. Lu dari 0 km bahkan minus sampai dengan mendirikan salah satu perusahaan yang sekarang ini banyak dikenal ya. Amin. Dari berbagai perkumpulan sosial logistik dan segala macam Di lu eksis. organisasi Di juga organisasi juga lu eksis banget gitu kan. Itu kata lu pernah nyopet juga itu, coba pernah bukan nyopet, jadi penadah gitu kan. Di salah satu tuh tempat di Jakarta, tapi itu kan masih muda dan mungkin jauh. masih zaman jahiliyah. Puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu ya. Kalau kasus juga udah ditutup kali. Udah di peti es kan. Iya, udah Coba dari 10 tahun. Kak, lu coba berbagi pengalaman dengan audien kita nih ya di Ngeboms. Mungkin ini akan menjadi semangat buat teman-teman yang masih muda dan teman-teman yang memulai usaha dari nol bahkan mungkin dari minus. Coba Kak. Ya, aduh itu udah. Kamu gila banget sih gitu loh. Mungkin itu salah satu. Awalnya dulu waktu lu masih sekolah deh. Ya, itu emang masih zaman sekolah, Om. Iya. Jadi pagi gua sekolah dulu tuh. Mungkin tapi itu jadi salah satu yang mengasah mental gua kali ya. Yap. Awal mulanya mengasah mental gua, nyali gua, dan ya mungkin bisa dibilang salon gitu kan. Iya. Terus salon bahasa anak STM tuh. Bahasa anak STM Yang salon. bawa Yoi. CR. ini gear. Ya, dulu tuh gua masih SMP, masih belasan tahun lah, 15 14 tahun. Dulu kalau sekarang udah nggak ada deh. Lu masih imut dulu kan? Amit sih. 15 tahun bro, udah jadi kepala gangster. Oh jangan gitu. Lu dulu kalau yang anak zaman now mungkin sekarang udah nggak tahu tuh. Dulu di daerah Jakarta Pusat tuh ada namanya kita sebut salah satu kampung ya. Nggak apa-apa disebut.
dulu Pedongkelan, tahu nggak? Pedongkelannya kan ada berapa tuh Nah, di yang Jakarta dekat Pusat? yang dekat perapatan Coca-Cola Bebas. Iya, gue tahu. Perempatan ke Korea sebelah kiri, sebelah kanan Cempaka Mas. Sebelah kirinya ada hotel yang ada masuk tuh. Iya. Lu Ya, tau- lu biasa, sampai situ-situ sih. biasa di situ Lu nggak kayaknya. pernah ya? Jangan-jangan gue yang parkirin nih. Iya. Masuk set ada rolling door-nya. Udah skip. Lu ceritain lu deh. Dulu ya mungkin bandel-bandel remaja kali ya. Cuman iya. bandel remaja gue jadi duit, Om. Hmm. Gitu kan. Jadi gue pagi sekolah ya terus terang gue juga berangkat dari keluarga broken home. Gue tinggal sama nenek gue. Berarti luar biasa pengalaman lu ya dari background itu ya. Gue ditinggal nyokap dari umur 10 tahun lah. Nah gue tinggal sama nenek gue, bokap gue siang kerja, gue siang pagi sekolah, siang kadang jaga. Zaman dulu bensin eceran sama koran, tau gak lo? Ya, Koran ya kan. Gue sambil duduk tuh sambil bacain top score kayak apa cerita yang Kan ada- ujungnya di kecil tuh ada cerita lucu tuh yang di Pasti kecil. bacanya nah ini dia. Lampu merah. Iya, lampu merah kalau pos kota nah ini dia tuh. Dibaca itu Gue kriminal. baca itu paling. Nah ya dari awal gue suka nongkrong jagain koran. Anak-anak pang dulu kan, anak-anak nongkrong suka pasti tempat tongkrongan ya. Gue jadilah ada gue rumah di Kelapa Gading, gue nongkrongnya di Pedongkelan, Pulau Gadung. Nah awalnya gue nggak tahu tuh ya, teman-teman gue nih ada HP jualin apa batangan ya kan, entah HP entah apa. Lu nggak tahu itu hasil dari mana? Awalnya nggak Awalnya tahu. nggak tahu. Awalnya coba-coba kok enak. Gak enak. Hei, jual putus gitu aja. Jual putus. Jadi kok banyak gitu kan, sampai zaman itu di usia gue dengan keadaan zaman dulu ya Om, dalam sebulan gue bisa 4 kali ganti handphone tuh luar biasa Om. Ya luar biasa. Iya kan? Handphonenya 3310 Apa apa aja, zaman dulu kan 3600. Oh iya, Nokia terus yang Nokia tuh ya. yang Iya, bulat iya, yang iya. HPP mahal ya kan. Gue pakai, jadi gue trik jualnya tuh nggak gue jual begitu aja, gue pakai, gue sepik handphone gue. Ini gue mau jual, jadi gue pakai dulu tuh handphone sama seminggu kayak 2 Iya. minggu ya kan. Waktu Jadi itu handphone belum ada Find My iPhone gitu kan? belum. ada. Jadi Masih cininit lah ya. Iya, jadi trik jualan gue tuh nggak yang blak-blakan nih gue jualan ada handphone, enggak, tuh handphone satu-satu gue pakein. Lu Trik jual, gue. lu beli murah lagi kan? Nggak beli, teman-teman pada ngasih gitu aja ke gue buat jualin. Oh, buat ngejualin. Iya. Jadi Iya, nanti jadi lakunya berapa? Gue bagi hasil. Berarti lu terpupuk menjadi pengusaha dari situ, bro. Sense of business-nya udah dari situ. Bro. Nyalo. Udah ada. Gue nggak modal. Karakter bisnisnya udah ada. Di Pulau Gadung tuh di daerah Jati juga kan nongkrong dulu situ ya gitulah. Jadi ada handphone, ada apa ya gue gonta-ganti handphone. Trik jualan gue gitu, gue nggak mau belak-belakan kelihatan banyak apa. Sewaktu-waktu bokap gue nanya, ini ada sekresek handphone sih. Sampai sekresek lu. Jengkol. Kalau sekarang udah cari lu kan. Find my iPhone gitu kan. Sekresek nih handphone siapa? Oh iya, handphone Sitan sekolah. Gue pernah bokap gue gitu, kok kamu ya udahlah. Deh bokap gue mungkin gue jawab udah nih aman lah. Jadi gue trik jualannya gitu, handphonenya gue pakein terus ya, gue ngerasain dulu lah buat gegayaan ya kalau kan. ada yang nawar baru Iya, jual. Baru gua lu jual, bagi itu sama hasilnya. teman-teman yang di perempatan Coca-Cola. Iya, nah ya seiringnya waktu ya gue jadi tahu lah ya kan. Jadi mental lu juga terbentuk dari situ tuh. Ya jadi terbiasa dengan orang-orang keras. Terbiasa dengan orang-orang keras. Dan terbiasa ya mungkin tahulah trik-trik cara cepoain orang mungkin dan bisa. Tapi ini disclaimer ya teman-teman ya. Tidak Ini untuk pengalaman ditiru, ya, ya. pengalaman dan bukan untuk ditiru, sebatas pengalaman ya, kita ambil hikmahnya aja. Itu salah sebenarnya. Itu salah dan Ya. ya itu kan dari situ jadi kita tahu oh ini salah, ini nggak Ya. benar gitu kan. Nyari uang nggak harus segitunya. Tapi berhentinya gimana, Bro? Berhentinya itu kebakaran dibakar. Apanya? Katanya ya, Kampungnya itu. katanya. Pokoknya itu terbakar iya, lah. terbakar hebat satu kampung, Satu bukan kampung. satu RT, satu Iya. kampung. Ya. Terbakar hebat. Saya pernah dengar berita itu juga Iya. sih dulu. Udah, udah nggak main ke situ. Bokap sempat, Bubar tuh semua ya. udah kita udah nggak tahu, udah nggak kenal rimbanya masing-masing. Supply handphone juga berhenti dong.
Yoi. Iya. Demand. Iya. Kan ada Supply-nya supply, nggak ada ada. demand. Supply-nya nggak ada, demand-nya berat, demand-nya banyak juga nggak jalan, Bro. Iya. Harus ada supply, ada demand. Iya. Gitu. Bokap sempat khawatir pas tahu gua nongkrong di kampung situ. Gua masih kecil, ya termasuk belia lah Kalau ya. zaman sekarang mah cabe kali ya. Cabe. Yang naik motor bertiga tuh. Nongkrong di tempat rawan ya kan. Zaman dulu kan terkenal ya Iya, terkenal rawan Iya, ya. iya, ya. I see. Bola gadung, pedongkelan tuh. Itu zona tempat-tempat merah tuh sampai ukir, dengan Zona kan. merah. Galur tuh ya. Iya. Sampai Galur sampai dengan Benjamin Sueb tuh kan. Betul. Dengar-dengar sebelumnya dapat cerita juga beliau nih Om Imam nih juga dulu sempet tawuran di jalur itu tuh. Preman jalur itu katanya. Dia mah nyusahin orang tua. Udahlah kalau dia mah nyusahin orang tua. Ini cerita lo, cerita gua mah beda lagi. Dulu. Kalau yang anak kolong kan gua. Iya. Kalau tawuran di kolong. Terus dari perjalanan itu tapi lu sempat mukulin copet juga katanya. Itu udah SMK-nya. Oh, dari Jadi, SMP, SMK. Ya, di SMK. Itu tadi SMP kan karena Tadi umur 15 SMP masih tahun. 15. SMP masih berteman sama bahasa copet, SMK mukulin copet. Karena dulu kan gue sekolah pakai Metro Mini Om. Ah, Zaman dulu ya. Iya, heeh. Rumah gue di Kelapa Gading, sekolah gue di Pondokopi. oke. Iya kan? Pondok Kopi. Mental banget tuh. Ah. Berarti 42 dong. Iya. Benar, Metro Mini Metro 42 dong. 42. Metro 42. Iya. Gue sekolah kan tiap hari pulang pergi naik Metro Mini tuh. Nah, sewaktu-waktu balik dioper gue di perempatan Sumur Bor. Di depan tuh biasa tuh yang jalan raya naik mobil dari Bekasi tuh 3/4 yang kayak Metro Mini tapi bukan Metro Mini apa sih? Kuantas. Bukan elep. Kalau elep kan kecil, ini bisa berdiri juga. Apaan tuh? Ada mobil yang dari Bekasi lah. Kuantas gitu. Iya, enggak bis Bukan tapi elep. yang kecil. Iya, bis. yang Ya kayak kecil. Metro Mini juga Kayak tapi Metro bukan kecil. Metro Mini. Ya, Warnanya itulah, whatever lah ya. Engkelnya lah ya. Engkelnya. Oke. Nah, dioper lah ke situ. Gue dulu sama temen gue ada Anis, ada Lila, gue bertiga lah cewek ya kan. Hai Ani, saya Lila. Halo, sehat-sehat. Sehat-sehat. Tapi udah pada nikah kan? Udah punya hidup masing-masing Iya, lah. udah gak ada yang single om. Enggak sih kan cuma say hello. Oh, say hello. Nanti biar nonton. Gue naik itu, gue duduk di tengah, teman gue di depan dua-duanya. Nah, gue mungkin ya dengan perjalanan hidup gue pernah berteman sama orang-orang seperti itu, jadi gue tahu modusnya. Gue Iya. tahu Muka-mukanya. gerak-geriknya, mukanya familiar mungkin. Iya. Iya, gerak-geriknya lah. Gua Gesturnya udah Yes. ketahuan kan. jadi ada bapak-bapak, kenapa gua ngelihatnya kasihan. Bapak-bapak ini udah cukup tua lah ya. Cukup tua. Dia ngeliatnya jangan ke gua sama Umi. Cukup tua aja. Dengan- Kita kan om, itu kan bapak-bapak. Dengan Beda dong. wajah lelahnya Iya. mencari uang, setelah mencari uang gitu kan. Dicopet. Ya, gua ngelihat dioper lah mereka bertiga. Gua tahu polanya kayak gitu. Yang ngoper gue pegang. Balikin. Yang megang dompet. Yang ngambil pertama. Oke. Dompet udah turun. Balikin, gua juga copet. Balikin. Gue bilang, dia yang, apaan sih lu apaan? Menurut gue kalau dia nggak heboh nggak akan heboh tuh satu mobil. Iya. Ngerti nggak? Gue ngomong baik-baik. Gue bilang balikin. Terus bapak-bapaknya, kayaknya Baru nggak? iya dompet saya hilang. Ya. Dia udah apa sih awas. Kenapa mbak? Nih yang ngambil. Jadinya kan rame, bener nggak? Nih yang ngambil. No temennya di depan, temennya udah turun. Dia dorong gue jatuh dalam keadaan mobil kenceng. Lu pakai seragam tuh. Masih pakai seragam, Oh bawa iya, tas dibelain lah. sekolah. Iya kan, gue dorong. Keluarga ya kan. Iya, gue Masa masih belain lu. dorong gue jatuh, keadaan mobil kenceng kan. Sopir ngomong, "Neng, duduk depan sini." Gue bangun mau pindah ke depan, gue sempet gebok dulu pakai tas sih om. Copet yang dorong gue, ya kena. Gue gebok sekali, mancing lah. Ya kepancing dong penumpang yang lain Ya, jadi warga, ikut. iya, Iya, Jadi masak tuh. Iya ya kan, gue gebok sekali, yang lain Ada teriakan kepancing. bakar gitu. Enggak. Demo gitu, demo. Akhirnya mungkin dia bisa turun atau gimana, turun di ini. Nah gue lanjut di mobil ini kan, cuman mobil ini juga sempat berhenti karena si bapak ini shock kali ya. Dan ternyata setelah bapak itu ditanyain, uangnya mau buat pulang kampung, cuman bawa uang 700.000 zaman itu lumayan ya. Besar lah. Tahun berapa itu? Tahun berapa sih? Tahun berapa sih? 2010. 2010.
Wah, aku masih SMP. 27. Gue masih SD, man. Anak yang keberapa? Anak gua. Anak gue yang SD. Iya. Lu masih sekolah tuh ya 2010 ya? SMA. SMA ya. SMA di Pondok Kopi. Iya. Di Pondok Kopinya di mana SMA-nya? Ada Di- kan ada Kapin. Oh, SMK Dinapika Pembangunan. Oh, Ustadz Sodri. Iya. Karena saya Dinamika muridmu. Pembangunan. Heeh. SMK Dinamika Pembangunan. Oke. Ya kan? Nah, di situ mungkin bak. Nah, ternyata ya bapak itu nangis lah, saya mau pulang kampung nengokin anak istri Tapi saya. duitnya udah hilang tuh. Udah hilang. Dilalahnya temen gue pas turun, kan kita pencar ya, gue turun di Pulau Gadung karena mau nyambung ke Kelapa Gading kan. Temen gue turun di arah mau ke Buaran, tau nggak? Apa sih? Igi ya? Apa Pupar ya? Iya, Iya, gas. iya, turun di situ. Turun situ, lu aman? Aman, nggak apa-apa, aman. Nyampe Pulau Gadung, dia orang udah bertiga nungguin gue. Yang dipukulin. Ini. Terus lu selamat gak? Gue turun maju mundur, gue maju. Maju Mungkin kena. Selon juga kan ada rasa takut, Tom. Iya kan nggak mungkin cewek juga dipukulin kan? Iya juga. Ya tetap namanya enggak, entah dipukulin, entah diculik, entah diperkosa gue. Ya paling enggak pasti rasa ketakutan ada lah. Ya kan? Lanjutnya gimana? Gue maju, duh, gue dijogrokin, dia ngelihat gue, dia udah berdiri tuh. Gue lari ke belakang, gue teriak, tolong. Dia kabur lagi ya udah. Jadi setiap harinya akhirnya nggak ketemu dia. Tapi sempet sebelum gue sempet teriak, pas gue teriak tolong itu gue udah sempet dipegang. Sama dia. Iya, gue udah sempet dipegang, ditangkap gue lah ya. udah digampar, udah dikena sekali bogem. Buset, muka Pulang lu udah biru. habis juga. Iya, sekali bogem. Wah. Pulang biru, sempet gue teriak lah intinya ya kan, nggak mungkin Iya. tukang-tukang ojek situ langsung datang, kebetulan ada yang kenal bokap, kenal gua, ya habis juga dia. Kena kena gue dikeroyok 3, makanya bokap kan tahu tuh, wah ini anak dulu dikeroyok copet, karena temennya ngomong, Gue nangis jadinya. anak lu dikeroyok copet. Ngapain lagi? Terharu. Nah ya udah, gue sebenarnya tuh pinter om, bandel juga gue pinter om, Enggak gini loh. dapat beasiswa gue. Jadi kan gini. Lu mental baja lu, mental lu, bisnis lu itu kan terbangun dari masa remaja sampai dari masa kecil sampai remaja lu Ya, gitu loh. jual koran, Iya. jual bensin Ya, eceran. itu kan udah bisnis. Salah satu jual beli. Ya. Udah jiwa dagang lu udah ada gitu loh. Nah Jadi gue juga sempetnya, sorry nih om, gue lupa. Lu tahu nggak zaman dulu tuh basis anak kalau mau perpisahan. Nah gue ngumpulin nih, bikin muk kayak gini nih gue dulu nih. Ngapain tuh? Dari gue SMP Buat sampai SMA. souvenir? Iya. Gue terima pesanan anak-anak ini, gue bikinin muk jam. Ada teman gue yang mungkin yang udah kuliah lah ya, dia bisa bikin gini. Makanya buat anak-anak zaman sekarang, bohong kalau lu nggak bisa nyari makan, nggak bisa cari duit, yang penting ada kemauan. Iya. Yang penting ada Betul. kemauan. Iya. Semua ada jalan, ada kemauan, jangan malu, jangan gengsing. Pasti bisa jadi duit Iya. kok. Tapi jangan Bisa jadi nyari duit. pengepul handphone juga di lampu merah. Nada itu namanya. Ada itu namanya. Sekarang pasalnya berlapis. Iya. Oke, dari situ lulus sekolah sempat dapat beasiswa. Sempat bokap di rumah tuh sampai geleng-geleng. Tetangga, tante-tante gue kalau orang Betawi kan manggilnya encing ya. Iya. Encing Lu gue. Betawi apa Cina sih? Ini gue baru nanya lu nanya duluan, Bro. Iya, gue lama Lu di ada Betawi, Cina, Jawa katanya kan? Betawi sih enggak, Betawi karena Karena mungkin numpang hidup. di Betawi. Tapi jadi memang kebawa. keturunan langsung dari suku Betawi nggak ada. Nggak ada. Oke. Keturunan langsung dari suku Betawi nggak ada, cuman karena udah lama hidup Iya, di iya. Jakarta kan. Aslinya bokap mah Banten, Sunda. Nih kan. Banten lagi. Yang bener yang mana nih? Banten, Betawi, Jawa, Jadinya kayak gini. Cina. Gado-gado. Bokap Banten, nyokap Jawa, ada keturunan lah. Chinese ya. Nyokap Jawa tapi ada keturunan. Oh iya, Cina Jawa ada. Iya, ada banyak Cina Jawa. Semarang ada, Purbalingga ada, Tegal juga ada. Pemalang. Nah, gua bokap sampai geleng-geleng, tetangga semua 5 kampus om datang ke rumah. Wih. Ngapain? Lu Ngasih surat. nyolong handphone. Enggak, kasih surat. Kasih surat.
Ini handphone gua lo ambil juga ya anak-anak kampus. Bisa. Nggak, tiap hari tuh ada, pokoknya setelah kelulusan ijazah belum turun. Zaman dulu kan ujian nasional ya kita ya. Iya, Nggak betul. kayak sekarang kan ujian. Adanya NEM gitu ya. Iya, Heeh. ujian lu mau pinter apapun kalau ujian nasional lu Jeblok hancur, ya. kayak kita kayak main judi nggak sih zaman Iya. dulu, kayak gambling ya kan. Laki gitu kan. Iya. Iya, apa kayak dapat jackpot gitu Iya. kadang-kadang tuh gitu. Nah, satu nih, gua alhamdulillah Om, dari sekolahan gua pun gua PKL ya. PKL juga menurut gua itu juga luar biasa rezeki buat gua ya. SMK-nya ngambil apa SMA-nya? Akuntansi. Akuntansi. Nah, gua PKL di Bank Indonesia yang di depan Monas itu Om. Jauh banget. Nah, menurut gue itu benefit buat gue, ilmu buat gue. Iya. Ilmu untuk cara berbicara dengan orang yang berpendidikan seperti apa. Iya. Ya kita menghadapi orang-orang pintar seperti apa. Jadi mulai dari ngobrolnya. kehidupan yang banyak di jalanan, setelah lu PKL udah mengenal di dunia perkantoran, Iya. administrasi ya. Ya, dan itu langsung ke dunia yang menurut gue zaman dulu kan kayaknya susah ya orang bisa masuk PKL di Bank Indonesia Pusat itu sortir Om, filtrasi kan. Iya. Dan gue bisa PKL di situ suatu rezeki buat gue, bisa mengenal orang-orang, bisa belajar gimana caranya bersikap, berbicara, dan dunia seperti itulah gitu kan. Link Iya. itu jelas gue, itu menurut gue salah satu rezeki. Lulus tahun berapa? 2011. 2011. Ada nggak pemikiran pemikiran gue pengen jadi pengusaha gitu? Belum, Nggak ada. gue malah kepengen jadi dokter. Dari dulu dari kecil nggak tahu otak gue didoktrin tuh selalu jadi dokter. Ya biasanya begitu Iya. sih, dokter kan enak tuh. Dan gue demen nyuntik Om, asli. Cewek itu harusnya disuntik. Nggak tahu, gue rasa ketertarikan gue dengan dunia medis tuh dari kecil tuh, Iya. gue seneng aja. Jadi nggak ada, wah gue pengen Nggak. jadi pengusaha logistik, pengusaha warehouse gitu, nggak ada. Itu mengalir aja. Mengalir. Nah, akhirnya lu bisa masuk ke dunia logistik itu dari mana sih? Nah ini dia, dulu Kita tinggalin nih masa Ya, muda lu, masa muda. masa sekolah. Nah sekarang setelah di BI lu lulus di sekolah, Dapat beasiswa dulu dong. ya makanya setelah itu dapat beasiswa katanya. nah Ya. gue Kok lu tahu sih bro? Tahu Tadi kan kan tadi udah di-spill cerita. ya. Spill. Gitu ya. tadi Gua kan nggak udah denger ya. di 5 kampus yang gue bilang. Oh iya tadi 5 kampus itu. datang Oke. ke rumah, bawa surat Form pendaftaran. form pendaftaran, surat pemberitahuan nih. Jadi udah nggak lewat, bukan Name-nya berapa? pakai pos lagi Om, bener-bener dianterin nih surat Name beasiswanya. lu berapa? Lupa. Lah. Kok bisa mereka bisa tahu? Ya kan kalau kayak gitu Kan ada linknya tersistem. sekolah. Oh. Di sekolah ada linknya. Zaman dulu kan semua tersistem. Iya. Kan. Masih kalau pendidikan sih biasanya kalau ada sekolah-sekolah yang memang ada siswanya yang bagus, biasanya dari kampus itu ngasih Dicari. Oke. ngasih itu. Kalau kampus yang negeri ya, Iya. itu beasiswanya cuma 70% sih, tapi lumayan lah. Iya. Kalau kampus swasta 100%. Lu ngambil nggak? Gue sempat ngambil, Sempet. tapi sempat. Karena beasiswa itu kan kita harus dituntut stabil name-nya. Yep. Nilai. Itunya apa, IPK-nya. Iya. Harus stabil, harus ini nggak boleh turun, pokoknya harus Indeksnya stabil. lu belajar tuh harus Yes. stabil. Nilai B ya B Yes. terus. Ya mungkin gatel kali gue ya. Garuk. Nikah muda gue. Jadi lu masih kuliah tuh? Nikah muda. Karena sempat juga ya dapat. Ya kalau UGM ini dapat pos. Dulu UGM ada, gue juga dapat beasiswa UGM ya, di benefit ya. Itu wow banget. Tapi kenapa gue bodohnya gue ya ini? Mungkin anak-anak muda zaman sekarang jangan. Nyanyain kesempatan Yes ya. betul. Oh akhirnya lu kehidupan milih ijabsah. normal lah. Iya, ijabsah. Iya, milih ijabsah daripada Ijabsah ijazah. Ijabsah apa? Ijabsah. Ijabsah. Oh iya. Saya terima Ijab nikahnya kabul. imam gitu Iya. kan. Ini kan. Ijabsah. Iya. Ya udah gua. Nah, setelah lu menikah, lu mulai kerja di bidang logistik Gue kah? kerja dulu, baru nikah. Jadi gue kerja Oh, lu di DO itu sebelum menikah ya? dan baru Kerja sebelum nikah. Kerja sebelum nikah, nyoba itu, nyoba ngambil beasiswa, terus nikah, terus DO. Oh, berarti di ASBI itu udah menikah dong? Udah. Udah menikah? Udah. Walah, bisa. Dulu juga bisa kok.
mahasiswa tuh bisa, boleh, Pak. bisa, Bisa. dulu Di mana-mana bisa. Terus Nah, setelah DO mulai kerja di logistik kah? itu masuk ke Tiki Indonesia sebenarnya. Jangan Tiki. dulu awalnya Bukan Tikindo ya? Tiki Indonesia kan satu grup sama Tiki kan. Iya. Awalnya ya masuk pertama yang ngelamarnya di Tiki. Mm-mm. Tapi akhirnya lama-lama pindah ke Tiki Indonesia. Tikindo. Apa Tiki job lu tuh di Indonesia. situ? Korektor cabang. Awalnya jadi admin, terus akhir-akhir sebelum memutuskan resign sempat jadi kepala bagian divisi. Jadi korektor cabang itu setiap cabang Di Jakarta juga? di Jakarta. Jakarta juga. Seluruh cabang di Indonesia tuh kita yang setiap bulan mengkoreksi bagi hasil mereka. Oh, iya. Jadi iya. mereka- Kan franchise ya mereka ya? Franchise ya? Mereka Kita udah mulai store- franchise ya waktu mereka tahun store segitu ya? store laporan transaksi ada di sistem, bisa narik sih langsung. Kita narik aja transaksi penjualan mereka, kan ada biaya penerusan, ada biaya transit, ada biaya royalti untuk Oh, pusat, khusus, ya. untuk pusat ya kan. Begitu kita yang ngedata semua, dan kalau antar cabang ada yang ribut nih, ada yang selek, kita juga yang menengahkan. Oke. Seleknya ngapa antar cabang? Iya. Ya, based on kilometer biasanya. Di sini udah buka, kenapa buka di sini Oh. gitu loh. Enggak sih, ini kan cabang pusat bukan gerai. Bukan gerai. Bukan. Jadi pusat pusat per kota, Provinsi. per provinsi. Pusatnya ibaratnya lu kantor pusatnya di di Medan, utama Pekanbaru. ininya bukan gerainya di Pekanbaru, Pontianak oke, gitu, oke. Sorong Ya. gitu. Nah, biasanya kecotnya itu ya dia nggak bayar penerusan. Oke, Oh, Dia nggak bayar barang mereka di Medan transit. misalkan ke Ke Siantar. Lampung, ya kan? Kan beda provinsi Beda tuh. provinsi. Jadi si Medan belum bayar ke Lampung. Belum. Nah, laporan ke pusat. Nih Yes. ada kiriman Medan ke Lampung. Di Lampung kagak bayar-bayar nih. Medan gak bayar-bayar nih, Ya. ya kan? Nomor si berapa ya? Iya. Iya, iya, iya. Biasanya sih langsung laporan periode kapan ya yang belum dibayar ya gitu. Iya, iya, iya. Terus Jadi keren ada ya berarti biaya, ya. ada Udah biaya sampai ke situ ya waktu iya. itu ya. Oh ya 2000 berapa sih? Itu 2003 ya 13. 2013. Gua kan dari 2012 Iya, ke 2017 di sana. Iya 2013 2014 memang udah sistem udah mulai Jalan. sih. Kalau untuk yang itu kan kurir ya. Kurir, Perusahaan kurir itu retail ya. banget. Iya kurir retail banget ya, kurir banget kan. Nah itu udah mulai jalan. Nah, tuh. jadi lu di situ tuh ngurusin mereka tuh ya. Ngurusin, Yang selek-selek. iya, jadi gue terbiasa ngobrol sama orang berbagai daerah. Wataknya, Iya, nada bicaranya, ya kan? iya. Cara bicaranya, logatnya, jadi gue udah terbiasa komunikasi lah gitu Yang kan. nadanya keras, Ya, yang nadanya nadanya lembut, lembek, nadanya nadanya, ya begitu-begitulah. Ya tadi itu. Tapi kalau cabang Solo Kulon nuwun. Beda yang Medan. Bah, belum bayar kamu. Ya, kayak Ya, itu gitu. Iya. gitu. Jadi ya menengahi lah. Jadi di situ juga mungkin terpacu gue jiwa kepemimpinan gue kali ya, menengahi masalah. Udah terbentuk tuh jiwa leader lu ya. Mungkin ya dari situ. Ya terbentuk lah. Hmm. Orang Penengah? Iya, teman-teman Penengah. copet aja bisa ngasih handphone ke dia kok. Penada. Lu pegang deh. Itu Gitu. penada. Iya. Salah tetap. Iya tetap aja leadershipnya ada. Oh iya. Iya, tetap leadershipnya ada. Mereka Aduh, dilihat. ini jangan sampai dirubah jadi gangster nih ya, ketua gangster nih, Enggak, ibu-ibu enggak. ketua gangster. Itu bagian dari pengalaman ya. Iya. Ya kan tadi disclaimer kan. Ini Disclaimer. pengalaman yang tadi nada handphone atau segala Ya macam nggak boleh. itu kalau nanya, ada mungkin beberapa teman ya yang atau customer yang baru kenal perawakannya kecil tapi salon gitu ya, mungkin dari situ. Iya, Ibu lu bapak mental saya terbentuk terbentuk salon dari saya. situ ya. Iya. Oh, dikelilingin copet, laki-laki semua gitu ya. Tampol juga lagi. Oke, tadi balik ke Tiki. perusahaan Tikindo tadi. Tiki Itu sampai Indonesia. Tiki Indonesia sampai tahun berapa? Sampai 2017. 2017. Nah, setelah itu kita skip di Tiki. Oke, habis dari Tiki Indonesia, aku banting setir, sempet ke studio beauty studio, Gue nggak ngerti tuh apa. Beauty studio. Salon. salon, Ya Allah, salon apa salon? klinik. Kalau salon kan lebih ke rambut, massage, perawatan. Ini lebih ke kayak lu facialnya Faisal. facialnya tuh yang pakai jarum,
yang facial facial pakai jarum? vampir tuh kalau cewek-cewek pasti tahu ya. Kita nggak Facial tahu, yang- bro. Iya. Taunya pakai sabun itu cuci muka. Iya. Nah, Terus apa namanya? Sulam alis, pasang Oh, itu bulu beauty. mata, Oh, studio terus berarti beauty care ya, beauty iya, care ya. pas terus apa anu apa? Elite nih apa? Eyeliner. Bukan apa yang Apalah. orang kagak punya kelopak jadi punya kelopak tuh pakai di itu ya bikin Oke lah, itulah kita nggak tanam ngerti, bro. benang Tanam Elite pakai benang tuh. Iya. Berapa tahun sempat banting setir dari jasa pengiriman Setahun ke setengah. setahun setengah. Nah, itu pengalaman lu yang paling paling berkesan sampai sekarang dan membentuk diri lu sekarang itu di beauty care itu apa? Beauty care. Kebetulan kan gue asisten bosnya banget ya. Jadi dari stok barang asisten Oh. CC-nya barang, stok Berapa barang pemasukan? stok barang bahkan handle customer juga terjun, asisten jahit juga gue, orang pasang lesung pipi tuh. Yang orang nggak punya lesung pipi lu jadi punya lesung pipi kan dijahit-jahit tuh. Itu gue ikut Ada ya kayak gitu. Beauty is pain, bro. Itu orang-orang Beauty yang enggak is pain. orang-orang yang enggak Beauty terima. is pain, bro. Iya. Beauty is pain. Handsome is pain. Terus Ya kan ya. Di situ happy gua terus terang karena balik lagi lebih condong dunia. Karena perempuan. Bukan. Kan gue bilang, gue sebenarnya condong pengen ke dokter sebenarnya, ya kan? Oh, Dunia oke. aneh-aneh nyuntik-nyuntik, jahit-jahit tuh gue sebenarnya senang. Berarti suntik vitamin, suntik putih Ya. gitu. Botox, Ya, gitu. infus whitening yang kayak gitu-gitu Om. Iya. Infus whitening terus maaf ya. Bahkan ada temen kebetulan di tempat si bos nih nggak buka ya, tapi linknya bos dia tuh buka untuk kemaluan wanita tuh dibersihkan, dikencengin, disuntik. Dijahit. ada tuh Enggak, disuntik inilah adalah disuntik biar otot apa mungkin mengkontraksi otot biar kencang lagi atau Oh, apa biar- dibersihin. Ada tuh. Ada barang tuh. Ada tuh. Aman itu. Itunya di skip aja. Yang di skip. Ada jasa-jasa ada. itu ada. Jadi Lu ngebersihin. terbentuk di situ Gua pengalaman di situ happy. terbentuk pengalaman sampai sekarang tuh apa yang paling berkesan? Ya gue jadi Ketelitian kah? ya ketelitian. Karena kan terus- nyuntik segala macam kan nggak harus Ya. nggak serta-merta suntik gitu kan. Ya, Lalu ketelitian. nyulam alis segala macam kan nggak semudah kayak Membalikan kita telapak tangan. iya kita jahit karung kan. gua keluar dari situ sempat buka sendiri. Oh. Tapi dengan syarat gue denda 5 juta karena jatuhnya gue ngebuka hal yang Oke, sama ya, dong, gue ya. bayar kan. Ya, Ya udah. standar lah, Oh, standar berarti lah. franchise lah 5 juta itu bukan Ya denda enggak, sebenarnya. bukan anggaplah gue berpendidikan. Ngambil Kursus. ilmu, ya. Tapi itu pernah buka di mana? Di pernah dulu sambil gue nyambi juga kerja dulu sempet di Setu gue buka di apartemen Saya tuh sampingnya Minggu. Sabtu. Oh. Sabtu. Dulu sambil kerja jadi gue buka di kontrakan. Jadi gue dulu sempat ngontrak satu rumah gitu kan. Gua buka. Atau gue panggilan home service. Lu di mana gue nyamperin. Oke. Jadi home Untuk service. misalnya botok segala macam. Enggak, gue enggak ke medisnya karena gue kan enggak punya lisen. Oh iya betul. Berarti Gua cuma cuman- bentuk gambar alis. Iya, gitu. sulam alis, tanam bulu mata, facial, terus sama untuk yang itu tuh yang buat Miss V, gue kerja sama teman gue yang bidan. Udah Miss V-nya nggak usah. Iya, maksudnya gue buka itu juga, cuman Service. teman gue yang bidan Ngerjain. yang mengerjakan. Oke. Jadi gue ada kerja sama bidan istri tentara. Itu terakhir kali gue ketemu dia tuh gue main ke tugasnya di Yonif yang di deket Bantar Gebang tuh. Yonif. Oh, iya, yang Taji ada- Malela. Taji Malela. Iya. Ya gue sempet bolak-balik situ main lah, saking udah dekatnya. Kebetulan suaminya kan komandan di situ. Iya, karena kan itu Taji Malela depannya itu kan jalan lurus tuh. Yes. Gue dulu nge-track di situ. Dulu gue kerja sama Oke, sama bidan itu. ada juga tuh ya sempat buka sendiri tadi Buka lu bilang. sendiri. Terus ada juga yang sukses. Apanya? Teman-teman lu. Ada Ah. ada bahkan dulu yang mungkin juga kursus di tempat bos gue yang ngajarin. Sekarang udah kalau gue liat Instagramnya anjay. Iya. udah Tapi udah memang punya mungkin, 5 salon, udah besar lah, udah punya 5 Ih, studio. Siapa udah namanya tuh kalau boleh di-spill?
ya udahlah adalah. Iya. Jadi Udah nggak boleh cantik, spill. udah cantik ya kan, udah Kali aja bisa gue undang ya kan. udah Kan wow. belajarnya bareng kan. Iya. Udah wow lah, udah cantik, udah sukses lah, udah ya luar biasa, kayaknya udah financial freedom lah. Ya udah. Berarti itu setelah lu buka beauty care, ya kan? Itu lu nggak lanjutin. Lu nggak lanjutin sampai sekarang kan? Gue capek Gue capek. karena gue beauty care-nya itu satu itu nggak pasti, Nggak pastinya? tuntutan sih sebenarnya, tuntutan hidup ya nggak pastinya kan, namanya kita usaha ya Om. Dulu gue belum mungkin dengan tuntutan di Masih takut untuk berusaha lah Yap, gitu loh. tuntutan Menjadi di belak- pengusaha. tuntutan Kalau di belakang gue kan harus ada uang pasti, penghasilan pasti. Iya. Sedangkan gue buka studio, kita semua tahu usaha. Namanya buka usaha nggak ada uang pasti. Lu hari itu dapat apa enggak? Lu hari itu dapat berapa kan nggak pasti. Ya masih konvensional tuh masih mungkin. Ya kan. Eh, Ibaratnya ada Kalau sekarang udah maju. Kemarin juga kan ada yang kalau nggak salah Kang Maman ya. Kang Maman itu dia itu buka seminar untuk bidan-bidan Iya. dan mengajarkan orang. Pernah jadi tamu podcast Iya. kita lebih juga. bukan lebih ke ininya, maksudnya Iya, ke jadi uang pastinya. iya. Justru mereka si beliau tuh ngajarin gimana cara mencari customer-nya. Iya. Waktu itu kan Mungkin- masih konvensional. Iya. video ini. Jadi ya, belum sempat ketemu. Lu berarti belum kalau pernah. sekarang lu harus ikut seminar beliau. Jadi biar kebuka juga. Ya Kang Maman. Kang Maman. Nih jangan jadi alih dari logistik ke itu lagi nih saya nih. Enggak, sekarang udah enak. Nah, setelah pas dari Insan Kargo, ya kan? Lu kan keluar, anak sakit. Nah, dari situ ada aktivitas kegiatan apa tuh untuk menyumbang pundi-pundi dapur? Apakah bekerja online atau apa gitu? Nyusahin orang tua, Nyusahin orang tua. Numpang hidup. numpang hidup sama nyokap 2 tahun, Dua- setahun. Setahun. Jadi nggak ada kegiatan apapun. Gua sempet ya ada crash lah di rumah tangga gue. Oke, sorry. Gue cabut, gue tinggal setahun di nyokap, Di Kelapa Gading, enggak di Purbalingga. di Purbalingga. Mm. Oh, Purbalingga ya? Iya, Apa? nyokap. Republik Ngapak. Republik. Hidup Republik Ngapak. Orang enak. Gue di Purbalingga setahun, ya numpang hidup. Nyokap kebetulan dulu punya 6 cabang martabak. Nah, gue sempet Martabak apa? martabak mini. Martabak mini Purbalingga. Jualan juga. Jualan juga. Di daerah Purbalingga juga. Di daerah Purbalingga. Nyokap punya cabang. Pantesan, Bro. Nyokapnya dagang, anaknya udah nurunin. Bentuk lah. Udah kebentuk. Jadi brojol pun sebenarnya udah ada darah pengusaha lah. Masuk Darah tuh barang. dagang. Masuk tuh barang. Barang masuk barang. Oke, Nyokap martabak tuh. punya Ini banyak banget 6 ini. cabang, punya 6 cabang. Gue numpang hidup lah ya, gue numpang hidup. Gue pikir nggak bisa nih gue kayak gini terus, nyusahin orang tua gue. Ya. Udah gue sempat titip anak gue untuk beberapa tahun. Gue balik lagi ke Jakarta. Oke, langsung aja ke Jakarta Ya, kemana? balik ke Jakarta. Gue kerja di Geraha Trans, salah satu tracking terbesar. Pak Bani dulu guru saya, Bu Okta. Om Bani. Pak Bani, Bu Okta, Iya, guru iya. saya di Geraha Trans sambil buka. Jadi apa tuh? Megang waktu itu handle customer Mayora, terus Torabika kayak gitu ya. Oh, berarti handle project control ya. ya, project itu control dia. invoice-nya, penagihannya Iya, iya, oke, juga, oke. dari ininya ya pokoknya Selama berapa tahun Ya. di Geratan? kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun di tahun. Geratan. Mungkin Jadi kontrol tower. iya menjadi control tower, Invoicing, project koordinator. iya. Iya, oke. Invoice. Terus apa namanya? Di situ baru gue mulai buka studio sendiri tuh. Dulu gue kan ngontrak tuh 1 rumah BTN sama teman-teman dari Geraha juga. Jadi ngontrak 1 rumah di situ. Nah, gue mulai gue punya keahlian nih. Ya kan, dengan gue udah single parent gitu kan, gue harus ngirim ke anak gue di kampung, nyokap gue juga kebetulan. Malah setelah gue titipin anak gue sempet sakit-sakitan berapa bulan lah gitu kan, ya, nggak bisa ngontrol dagangan lah. Sempet nyokap gue juga ditepu sama laki-laki bajingan juga. Iya, oke. Surat rumah digadein, dibawa kabur uangnya, ya kan, ya mantan suaminya juga sih. Iya. Ya kan, gue harus bantu nyicilin bayarin rumah itu. Ya gue harus ada uang pasti, itu yang gue bilang, gue harus ada uang pasti. Iya. Makanya kenapa Iya, betul. gua Lu nggak berani usaha ya? ya gue belum berani buka
yang bener-bener pernah sempat nyoba yang buka di apartemen, tapi gue ngerasa ini nggak uang pasti gitu, sedangkan tanggung jawab di belakang gue harus butuh uang Iya, pasti iya betul. gitu kan. Ya jadi gue kerja sambil les, jadi gue kerja nih, pulang kerja gue sampai jam 3 pagi sampai jam 2 pagi gue masangin bulu mata orang, kemana gue samperin, home service kan. Iya. Kemana gue samperin, masang 3 orang 2 orang kondisi padahal mata gue sendiri juga udah capek Berarti kerja lu udah Wonder seharian, Woman lah itu ya. udah kerja seharian gue Udah nggak sempet Yang penting cuan Iya, udah nggak gue nggak sempet. mikirin istirahat, gue udah nggak nggak sempet mikirin. kayak anak sekarang udah sempet ini di medsos lah, main TikTok lah, main inilah gitu ya. Pokoknya Satu-satunya intinya medsos gue buat jualan. gimana saya bisa survive gitu Yes. kan. Itu titik survive gua, makanya gue bilang titik terberat tahun-tahun Jorok. terberat gua. Ya Titik. Iya Titik. titik. Tahun-tahun terberat gue lah ya, bisa gue bilang. Ya itu gue udah siangnya kerja, pagi gue selesai masang bulu mata jam 2 malam, jam 3 malam gue paginya harus kerja lagi. Oke. Ya kan, begitu aja terus rolling hidup gue selama setahun, selama 2 tahun 2 tahun. gue hidup rolling kayak Iya, gitu kayak single gitu. parent seorang wanita tuh biasanya seperti itu, Pak. Iya. Iya. Yang dibilang tulang rusuk ternyata Jadi tulang punggung. Ya itu memang seperti itu, kebanyakan Jatuhnya seperti tulang itu ya. tulung. Jatuhnya tulang Tapi kan bisa survive. Iya. Oke, setelah di Gerahatran segala macam dengan segala halang rintang tadi kan, segala pengalaman lu. Nah, ini Berani buka Mami Express tuh. Nah, sebelum buka Mami Express lu di mana sih? Temannya pernah jadi podcast di sini juga, salah satu guru saya, Siapa? Pak Rudi. Pernah diundang jadi bintang tamu Pak Rudi podcast. SMA. Yes. Salah satu guru saya banyak belajar dari Ustadz. beliau. Nih anak didiknya. Dari operasional makin dalam. Ya, Ini kantornya di Galaxy waktu itu kan. aku dari peletakan batu pertama. Di Galaxy. Bukan. Di mana? Bojongkulur. Oh, di Bojongkulur. Dari Ada peletak- Bojong Kulur ya. Dari SMA Satria Muda peletakan batu pertama itu dulu zamannya sama Pak Icin sama Sigit Iya. sama Pak Rudi gitu kan. Saya banyak belajar justru banyaknya dari beliau Oke. juga. Lalu buka Mami Express. Dijorokin sama suami yang sekarang. Dijorokin. Mamex dong. Hey. Mami Express kan. Iya. Kalau kita kan Om Kirim, lu Mami Express. Heeh. Mami Express bergerak di bidang apa sih? Fulfillment Om. Lu direktur utama di situ. Luar Alhamdulillah. biasa loh. Sudah jadi direktur Mami Express atau Mami Global Logistik Indonesia. Nama perusahaannya Mami Global Logistik Indonesia. Brandingnya Mami Express. Bergerak di bidang fulfillment. Kenapa nggak Papi Express? Hah? Kan aku cewek. Kalau Om ya Om. Ya. Om Express ada no. Om Express ada. Udah kita nggak branding Om Express. Kita brandingnya Mami Express. Niatnya mau nyaingin Om Kirim nih, tapi kayak nggak bisa deh. Nggak usah saingan. Iya. Kita kan satu Nggak, keluarga. Ya. Namanya satu ekspedisi. kan. Pengennya sih bukan saingan juga, menyamai kesuksesan lah. Amin. Terima kasih. Menyamai kesuksesan lah. Jadi Mami Express itu bidang fulfillment Om. Fulfillment, oke. Berarti harus punya gudang dong. Ada gudang kan. Berapa gudangnya? Berapa meter persegi? Kurang lebih 5.000 meter 500 persegi. Cuman Di daerah Caku. Oh. Cakung. Caku. Cuaca mendukung. Cuman kita di sini bukan yang gudang harus sewa gede, harus sewa banyak, harus sewa lama, Iya. enggak. Aku minimal 5 kubik nitip udah bisa. Per Wis. bulan bisa, per hari bisa. Daily bisa, monthly daily bisa. monthly. Tergantung lu mau apa sih gitu. Lu mau apa gue bantuin? Oh. Jadi UMKM nih ya, Kan. kalau butuh tempat, butuh SDM, Mami Express siapin Iya. semua dia. Mami Justru Express. rata-rata customer Mami Express itu adalah online. Wih. Jadi mereka online juga, terus justru A1 juga yang mereka punya produk banyak, ngeproduksi tapi males mikirin maintenance gudang, bayar listrik, bayar air, bayar gaji manpower. Iya. Lu
divisi purchasing, embel-embel kayak gitu lah. Yes, betul. That's right. Taruh di Mami, harga udah paten, All udah include manpower yang ngecek stok, udah sistem, udah barang Security. udah ditaruh, security, listrik, air, nggak usah mikirin Handling. lagi, handling, jadi nggak perlu mikirin gaji manpower karyawan buat handling lagi. Tuh harga teman-teman, udah include. Mami Express siap one stop service. Sampai ke pengiriman, Bu kirimin ke sini bisa, Bu kirimin 1 kilo ke sini bisa, Bu packingin, repacking saya ada pesanan. Standar kan packing itu macam-macam tuh. Macam-macam. Ada standar tergantung. jiji. Ada gitu. standar DJ. Berarti standar aman ekspor, dong. Aman. Teman-teman aman kalau punya barang misalnya dari ini bisa domestik, bisa internasional. Bisa. Bisa domestik, internasional. Lu bisa impor ekspor juga. Kebetulan bisa, alhamdulillah bisa, tapi belum banyak pasarnya ya. Tapi divisinya beda kali ya. Ada divisinya Oke, sendiri. sekarang udah aja. jadi CEO ya. Wis. Iya, udah jadi CEO di Mami Dracin. Express ya. Iya kan Dracin. Gue nonton Dracin sebel. Pakai sendal jepit, ya kan? Gak tau CEO. Enggak tuh CEO. Ada soundtracknya dong, ada soundtrack. Iya, ada. Neneng noneng. Jadi Mami Express ini sebenarnya fulfillment ya, utamanya fulfillment. Tapi tidak tertutup kemana service-service lainnya ada kan. Ya tadi kan udah disebutin bisa ngirim 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Bisa kargo. Bisa juga. tracking, bisa kargo, bisa internasional udara dan laut. Nah ini bisa buka webnya di Mami Express. Intinya kalau lo orang mau usaha bingung mau apa, lu cuman punya produk tapi nggak ada yang ngerjain, kasih Mami aja yang ngerjain. Iya. Taruh aja di Mami, udah Mami yang ngurusin. Kalau Mami Ada selesai. Mami semua pasti beres. Ada Mami semua pasti beres. tahu gue kalau Mami itu kayak laundry sih. Bener gak sih? Mami Express. Ya, Iya lagi. asumsinya ada begitu. Iya, Mami gitu. Express kan ada laundry yang express gitu ya. Mami Iya. Express kebanyakan memang di laundry ya. Iya. Expressnya itu sih. Malah kadang kalau meeting sama customer tuh, Kita lihat dulu. Tuh, lihat lagi dulu. Nih, lihat dulu tuh. Lagi Mami Express tadi di sini. Mana tadi Mami Expressnya? Gua ada sedikit pertanyaan ke lu sebenarnya. Mami Express kalau dibalik imam. Temen gua. wah iya baru sadar lagi. Aduh, royalti gak nih gue nih. Dibalik imam Express dong. Tapi Mami Express. Intermezzo. Tapi iya sih imam, gua baru ngeh. Udah. Enggak. Terus service yang lu punya nih fulfillment. Terus ada storage, termasuk fulfillment storage. Iya, ya? Storage termasuk. Iya, storage itu kan menyimpan barang. Ya, fulfillment itu kan dari barang masuk, pencatatan segala macam sampai delivery. Itu fulfillment. Lu cuma barang masuk ke gudang gua stok opnamin, gua jagain barangnya sampai gua kirim ke customer lu yang mana lu mau. Iya. Kok Fulfillment. ada kepikiran lu ngebangun ini selain dijorokin tadi apa? Ya satu mungkin Sebenarnya nggak dijorokin, cuma diceburin. dijorokin sama laki gue ya kan. Tapi dijorokin enak dong. Iya. Enak kan sekarang. Iya, Alhamdulillah. jadi harus ada pacuan sih emang. Iya. Mungkin nyali gue. karena mungkin gini ya, karena lu kan seorang wanita gitu kan. Kalau mungkin gak ada kekuatan dari suami untuk lu harus buka gitu, lu Betul. dijorokin, lu didorong dari belakang. support sih. Ya dorong dari belakang. Lu mikirnya dorong dari belakang gak? Enggak, gue lagi ngeliatin lu aja ngomong lu. Iya, didorong dari belakang gitu kan. Jadi lu punya apa ya? Punya second power dari suami ya. Alhamdulillahnya punya suami yang suportif sih. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Suaminya berarti support banget. Suka marah-marah gak? Udah. Enggak, marah-marahnya maksudnya untuk ngebangun motivasi lu, membangun semangat lu gitu loh. Oh, sering debat juga. Sering- Bahkan iya, kebetulan memang. suami kan juga di dunia yang sama ya, Om. Oke. Jadi kalau Tapi ngobrolnya di rumah itu aja dong. itu aja Om, barang lagi kita bahas. Sama kayak bini gue juga dunia yang sama. Jadi di rumah Di itu meja ngobrolnya makan, udah. Iya, barang itu aja lagi. Iya, tapi memang sense-nya biar sama Iya, sih. iya. Gue juga punya pengalaman, bini gue Jadi juga kita di- bisa tukar pikiran. Ya, sih, tukar Om. pikiran dan kadang-kadang tukar baju. Itu ketukar kayaknya. Itu gelap, lu salahnya ketukar. Oke. Tapi
Sekarang ini project yang paling besar yang di Mami Express itu apa? Ada salah satu Fulfillment juga. fulfillment juga. jadi salah satu bar ya lagi gencar mungkin ngebangun beberapa Oke. tempat, jadi dia naruh barang di Mami, pengiriman juga di Mami. Jadi nanti pengiriman itu pokoknya Bu kirimin ini ke Iya, sana pokoknya ya. Gitu. tinggal pesen aja barang ini besok keluar ya, barang ini besok, udah Mami yang pikirin mau pakai mobil apa kek, taunya nyampe beres dan efisien. Nah, itulah salah satu strategi yang terbaik adalah sekarang Efisien sih. pertama itu, yang kedua mengikuti yang customer Perkembangan. tidak bisa. Ya. Perkembangan Iya kan? zaman juga. Perkembangan juga kan, kadang-kadang customer nanya, gue ngirim ke sini tapi gue nggak tahu caranya. Pokoknya pembeli gue tuh harus begini-begini. Kita menyediakan itu gitu ya. Nah, itu salah satu peluang. Ada bisnis ya. pengalaman yang nggak enak nggak? Gak enak ada. Lu ngejalanin Mami Fulfillment Express ini. Karena gue juga ada service transit ya Om, maksudnya kayak Transit itu apa? orang numpang Kayak hotel transit. numpang bongkar dulu nih kayak biasanya. Numpang bongkar. Biasanya itu barang mau diekspor atau mau Oke. diimpor, pasti dia harus pindah kontainer dong. Atau mungkin suite warehouse gitu ya. Ya, harus pindah kontainer dong, stuffing. Yap. Ya kan, stuffing gudang dulu. Jadi cuman Ya karena tadi lu terima harian mingguan Iya, itu tadi terima kan. harian mingguan, jadi ada orang resikonya itu. nitip barang gitu. Ada kan. resikonya resiko nggak enak? baru kemarin Om. Baru kemarin. Apa tuh? Apa tuh? Ceritain ke teman-teman nih, ada resikonya, ada enaknya. Iya. Enaknya banyak, resikonya juga Yang ada. penting lo harus lengkap sih dari awal sampai akhir, semua terekod, transaksi lo, Barang masuk barang misalnya. masuk, barang keluar, arsip lo, foto, kayak video apa, pokoknya semua harus lengkap sih sebenarnya. Itu lengkap kan? Ya, alhamdulillahnya lengkap. Apa yang Cuma nggak tetep enaknya tuh? aja nggak enaknya. Apa tuh? Ternyata ada orang naruh di gue itu barang penggelapan Om, barang curian. Itu barang lagi dicari-cari nih, viral gue. Viralnya sebagai penada lagi aja gue. Jadi orang datang nyari Mami Express, Bu, Bu, saya nyimpen barang ya. Iya, nitip saya Nitip mau 2 hari 3 hari, Yes. nanti mau saya ambil lagi. Yes. Ternyata barang itu barang curian. curian. Iya, lagi aja gue. Dulu jadi penada, sekarang viralnya jadi penada lagi. Tapi lu nggak kena pasal kan? Alhamdulillah enggak, karena lengkap. Pertama dia ya, komunikasi lu. Karena saya yang naruh dan yang ngambil dengan orang yang sama. Kecuali kalau yang naruh orang si A, yang ngambil orang si B, itu jelas. Saya salah. Karena yang Om yang naruh, Om juga yang konfirmasi ngambil. Iya. Bener dong, saya taunya Om. Iya. Walaupun itu barangnya Dan kita dari nggak tahu COO barang itu dari mana, Betul. originnya dari mana. Betul. Intinya gue nyewain gudang sehari 2 hari dengan si A, yang ngambil juga si A. Yes. Oh ya udah clear. Nah, Ada bukti kok transfer. bisa dibilang penada dari mana? Jadi si ekspedisi yang mendapatkan DO ini dari si A1 lah. gudang, ya. Itu mungkin ya, entah gimana dia mungkin nyari mobil dari perorangan atau kita sebut Broker lah biasa ya. calo lah ya. Uh-huh. Mobilnya dibelokin ke gue. Harusnya ke Bukit Tinggi. Oke. Harusnya dikirim ke Bukit Tinggi. Tapi dibelokin ke gudang gue. Nah, orang si penipunya ini, si calonya ini, WA gue dapat dari iklan. Ya, bertanya, "Bisakah taruh, syaratnya apa ya?" Dia bisa nunjukin surat jalan keluar gudang itu ada. Benar, Ya ada surat jalan lah. asli. Karena kan diambil truk Dari kan. gudang asli, Iya. betul kan? Surat jalan asli keluar gudang itu ada. Dia nyerahin KTP dan NPWP, dan ternyata KTP yang NPWP diserahin beda dengan nama yang di rekening yang transfer ke Mami. Setelah diinvestigasi ya. Oke. Jadi Mami kan juga ngecek nama rekening itu kan dari mutasi kan. Iya. Baru ketahuan kan. Enggak ujuk-ujuk ngecek yang transfer siapa gitu kan. Setelah diinvestigasi ternyata KTP dan NPWP-nya itu namanya berbeda dengan nama yang ada di rekening. Ya kan? Ya, bukti chat saya ada quotation saya awal Penawaran lah ya. ya, penawaran untuk harga di link harganya ada, invoice-nya ada gitu. Oke, jadi Akhirnya pas ngambil barangnya pun tidak pakai jasa Mami pengirimannya. Dia ngirim mobil sendiri. Jadi dari satu tronton dipecah jadi 3 mobil sama dia. oke. Pinter. I see. Pemain. Jadi gini teman-teman, ini saya sederhanakan nih ya.
Jadi dari Gudang Amuat sebenarnya untuk tujuannya itu Pekanbaru, Bukit Tinggi. Karena ini sudah ada niat tidak baik untuk menggelapkan barang itu, dititipkanlah sementara di Mami Express. Ya kan? Lalu diambil lagi sama orang yang sama untuk dibuang ke entah kemana. Ini banyak modusnya teman-teman. Tapi kalau di surat jalan keluar gudang saya dari tim saya itu menginfo itu untuk ke Bogor. Cuman kan kita tidak, ya intinya hanya sampai si pemilik barang. Kecuali kalau kita dia makai jasa kirim Mami, kita sampai si penerima barang. Bener nggak? Jadi kita cuma serah terima sama si pemilik barangnya. Di gudang aja ya? Iya, sampai gudang saja. Sudah serah terima untuk sampai ke pemilik barangnya, PIC penerima barang di Bogor atau entah di mana, ya kita kan tidak tahu menau itu urusan pengirim. Iya. Karena dia bisa menunjukkan asal barang. Iya. Ya kan? Di orang yang sama, naruhnya orang yang sama, komunikasinya jelas dan itu udah dibayar kan? Sudah dibayar. Dan ada pembayaran, pembayaran sewa gudang. Habis itu diambil di hari berikutnya dengan orang yang sama. Karena di Mami itu jadinya ada SOP, kalau yang cuma nitip ya Om, harus lunas dulu baru bisa ngambil barang. Oh iyalah, ya memang seperti itu kalau fulfillment Kita samakan. Kalau sewa gudang cuma sementara. Iya. Karena kan takutnya orang itu menghilang, kita nggak bertemu lagi. Iya, nggak bertemu lagi, udah disamperin tuh polisi, itu barang gua di sini. Iya. Tapi kasusnya sekarang ini udah aman nih. Aman akhirnya. Sama pemilik barang aslinya aman. Awalnya mencak Om. Ternyata di Jatim Raya itu viral saya. Ya itu viral sebagai ini Mami barang saya dibongkar di Mami nih, kong kali kong sama ini nih caloknya nih gitu kan. Nggak bisa menunjukkan bukti itu sih aman ya. Setelah itu ya aman. Tapi barang udah nguap tuh. Kita sudah bantu apa yang bisa Mami bantu, seperti ya dokumentasi, transaksi dan chat, terus juga history telimen, teli in, teli outnya ada. Iya. Jadi buat pelajaran juga sih. Pelajaran juga. Ada tambahan lagi nggak khusus untuk teman-teman fulfillment juga atau si pengusaha-pengusaha kargo lah buat untuk ngurangin case-case seperti ini tuh apa sih? Iya. Ini dari saya pribadi ya. Saya pun dulu waktu pernah juga kena, saya secara pribadi sebelum buka Mami pun pernah ketipu calo sampai 22 juta. Ya mungkin pelajaran yang saya dapat, saya pun kalau dapat order dari A1 atau apa, saya lebih baik nggak apa-apa sedikit lebih mahal daripada tergiur harga murah dengan kata calo, tapi barang saya jelas aman. Ini juga pelajaran juga buat para customer. Betul. Jangan cuma cari murah. Safety-nya juga harusnya. Safety-nya juga harus diperhitungkan, siapa yang bertanggung jawab. Beda cuma 500.000 ya kan. Harga 1 miliar barang tuh lenyap tuh. Kemana tuh barang? Jangan cuman saya biasa mobil ini kesini sekian, ibu mahal banget. Saya bilang ya monggo, dengan harga segitu barang ibu aman, bener nggak? Tanggung jawabnya jelas. Tidurnya nyak, tinggal tahu-tahu barang nyampe lah. Itu banyak kasus-kasus seperti modus-modus begitu banyak. Seperti itu pelajaran sih. Ini mungkin jarang di up ya, ya buat teman-teman juga. Udahlah, ayolah jangan terlalu kayak kecalo banget. Maksudnya kita satu ngasih rezeki buat kita sesama juga nggak sih? Iya. Udah gitu kita sesama teman kan kadang ada yang enggak lah kecalo ini lebih murah, tapi kan bareng. Ya ada sih mungkin oknum calo ya, disclaimer oknum calo. Saya kira kalau memang ada teman-teman broker yang sudah terbiasa dengan kita, dia pasti tahu kita juga kan, tahu kita juga. Dan dia nggak akan nyariin unit yang nggak jelas. Gitu sih sebenarnya. Nah sekarang ini Mami Express ada gudang tadi 5.000 meter. Iya, gede banget ya. Dim gede tapi aku naruh 5 kubik aja juga masih bisa kok kita terima. Iya. Membantu UMKM. Selain gudang, depo juga. Depo ada, kita ada holdingnya, ada satu grup. Iya, ada perusahaan holding. Nah itu depo yang ngelola holding. Jadi punya depo di Cilincing juga. Iya. Di Cakung Cilincing. Satu tempat. Jadi di luar depo, di dalam gudang. Oke gitu. Banyak tuh teman-teman kalau misalnya logistik ini macam-macam ya. Macam-macam, banyak macamnya. Kalau di kita kan ya kita udah tahu juga pengiriman, kalau dia pengiriman, bongkar muat doang aja ada cuannya ya. Cuannya. Bahkan kita juga sempet kolaborasi dengan Mami Express waktu project
sebelah dulu kan. Sekarang pun juga kita juga kolaborasi juga. Iya. Gudang kita nggak muat. Maminya punyanya mami gede. Iya. Iya, gede. Gede. Gudangnya, masya Allah, gudangnya. Allah Akbar. Gudangnya. Kalau kita kan kecil. Gitu. Kecil, masih ada yang lebih gede. Iya. Oke. Oke, ya oke. Ini Kalau Seru. di kita nih biasa ada kata-kata manis atau kata-kata apa? iya motivasi lah. Motivasi. Motivasi buat teman-teman ngebomers Boomers. yang mau memulai usaha. Gak usah takut, gak usah apa, yang penting konsisten gitu loh. Ada nggak? Ada nggak kira-kira kata-kata motivasi, kata-kata Mutiara dari Tante Cici Lisa, Lisa. nih, Cici Lisa nih. Ya itu tadi mungkin ya. Selama ada kemauan, selama nggak gengsi, apapun bisa dijadiin uang. Nggak ada. Kayak Rezeki udah ditakar, udah diatur sama Tuhan. Tugas kita cuma berusaha. Ya, sebaik dan nggak mungkin. akan tertukar ya. Jadi jangan bilang sama nih anak muda, jangan kebanyakan ngeluh bilang nggak bisa. Tuh, tuh, dengar Dikit-dikit Coba nggak bisa. dulu. Mami tuh Dikit-dikit ngomong nggak tuh, bisa. Mami tuh. Nih, anak-anak DM nih, dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit nggak bisa. Nggak bisa itu bukan nggak bisa, tapi nggak mau nyoba. Yes, Semua betul. orang profesional awalnya nggak ada yang ahli, semua Iya. pasti dari belajar. Iya. Coba dulu. Kita diajarin tuh dari keadaan, keterpaksaan dan the off kepepet. The power of kepepet. The power The of- power of kepepet biasanya. Jadi semuanya tuh pasti bisa. bisa, Pasti bisa. bisa. Jadi Pokoknya garis besarnya obrolan kita ini yang gua tangkap ya Om, nanti Om sendiri juga bisa ambil garis besarnya dari pandangan Om. Beliau ini mencontohkan semua orang tuh bisa jadi pengusaha. Mau background lu dulu tukang koran, bensin ya enggak, temen copet, mukulin copet ya kan? Iya, iya, Semua bisa Iya. jadi pengusaha Iya. asal satu kemauan Iya. dan konsisten. Yes. Mulai betul, dari that's beliau right. kan perjalanan kalau gue lihat SMP, SMK digaplokin copet ya kan. Terus belajar tiki dapat beasiswa, itu perjalanan-perjalanan yang mungkin semua kita juga punya cerita sendiri ya. Iya. Tapi tergantung di ujungnya nih, endingnya. Lu berani nggak? Yap. Ya kan, lu mau ngejalanin nggak? Ya kan? Lingkungan itu adalah pelajaran, pengalaman juga kan. Dan itu bisa jadi tuntunan lu di dunia bisnis. Yes, Betul nggak Om? that's right, Itu betul. sih pandangan gua obrolan kita kali ini Om. Dari Om gimana? Kalau pandangan gua memandang ke lu sama. Jadi gini teman-teman yang mau memulai usaha, intinya satu, jangan pernah takut untuk Belajar. berkata mulai, Iya, ya kan? pasti bisa. Pasti bisa. Mulai aja dulu. Kalau Hasilnya nggak bisa belakangan. belajar lagi. Hasilnya belakangan. Karena kalau kita sudah benar-benar konsisten memulai sesuatu, pasti hasil itu Mengikuti. usaha itu tidak akan mengkhianati Mengkhianati. hasil. Gitu. Konsisten dulu, ya pasti kedepukan. Iya. Sakit dulu, kecebur dulu, basah kuyup, diomelin orang, iya. Tapi itulah. Temen gua kemarin udah berpuluh-puluh, itu zamannya gue jadi marketing Om. Ya si Edo yang sekarang di perusahaan Ya, BUMN ya, lah ya. itu gue ngeliat dia sebenarnya pinter, tapi dia nggak berani lompat dari zona nyaman. Harusnya dia itu udah bisa lebih lagi dari gua loh, karena kepintaran dia di dunia logistik ya. Yap. Tapi ya sayangnya itu. Tapi ya Ya. balik lagi, semua orang punya pilihan. Ya, semua orang Mau punya jadi pilihan. profesional, mau jadi pembisnis, itu pembisnis, pilihan kalian. pengusaha, Iya. mau jadi apapun lah ya. Megaloman, Tapi satu Ultraman, juga, ya. satu juga, kalau masih tetap di zona nyaman, berarti kan lu udah nggak di zona nyaman sekarang ini. Enggak. Lu harus mikirin Iya. gaji karyawan Iya. tanggal 25 sama. Tanggal 20 udah closing ya kan, tanggal 25. Bangun tidur buka cek WA ya kan, wah, ditelepon dimarah-marahin. Ditelepon ya. dimarah-marahin dari finance gitu kan. Ditelepon Pak polisi masih segini ya kan. kan. Nah, itu kan nggak di zona nyaman. Tapi tentunya kalau tetap masih di zona nyaman, membuat kita tuh nggak aman sebenarnya. Zona nyaman itu membunuh Om sebenarnya. Iya. Zona nyaman itu membunuh. Kok bisa? Sedep banget dalam gitu loh. Kan Kok kalau bisa? gue bilang zona nyaman tuh bikin nggak aman, tapi lu malah zona nyaman membunuh. Membunuh. Lu Itu jadi motivasi nggak ya. bisa apa-apa. Iya. Lu jadi nggak bisa apa-apa. Ya membunuh, lu ngerasa ini ketika lu Udah harus cukup, survive, udah ya, sudah. mati karakter lu. Nggak bisa berkembang. Yes.
Oke nih, catat nih ya teman-teman. Jadi kalau lu udah kerja dapat gajian sekian, Jangan cepat puas. iya, lu mulai investasi lah, Iya. ya nggak? Mau Ya memang itu. sih kalau Jangan gampang puas. kalau Itu gue sih kalau pesan gue nggak nyokap mau gua. puas sendiri, harus pasangan gue juga puas. Tapi kalau lu jadi pembisnis, ya nggak, lu udah dapat uang gede, itu bukan uang lu di situ, Yes. semua ada, Iya. ada rezeki-rezeki yang lain yang, ya pokoknya kalau di bisnis tuh semuanya kurang lah. Iya. Mau lu pencapaiannya sekian, tapi lu anggap diri lu masih kurang. Mungkin kurang sedekah, kurang berbagi ilmu, ya kan? Itu betul. Kurang ngasih bonus karyawan, kan bisa tuh kan? Iya. Jangan keseringan ngasih ke yang berhak ya. Iya. Berhak 5 cm. Oh, Jangan Gue pulang. keseringan. Gue enggak. gua kasihan sama mereka om, Eh? yang berhak 5 cm ini, cakep-cakep om, nggak ada yang sedekahin. Ya seharusnya pilihan sih mereka. Oh, iya. Pilihan sih sebenarnya bro. Kenapa ya? Iya. Kita ngelihat mereka cantik, ngelihat yang di rumah enggak? Kok Tiap bisa hari gitu ya? Itulah setan yang menguji. Itulah tadi kan kita udah ada kultum waktu Oh, sholat iya. zuhur kan. Iya kan. Di Azan situ ya? ada kan. Di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue seneng kalau Iya. Ustadz Teguh ceramah tuh nusuk bukan nancep lagi. Celup. Jadi buatlah sabar dan sholat menjadi penolong. Ai. Sabar aja di rumah dengan yang di rumah ya kan. Sholat terus. Tapi kalau mau keras-kerasan, modalin bini lo. Yes. Lu mau modal gimana juga Iya. sama kan? Iya. Iya. Jadi modalin. jangan salahin kalau misalnya bini lo itu di rumah ternyata lebih cakep yang di luar. Ya modalin bini lo dong. Kan yang di luar kan tuntutan pekerjaan. Iya. Kecuali nih kalau lakinya pengen yang rasa menggo-menggo. Kalau di rumah cappuccino. Ada tuh. Kan ada Pernah sirup. Ada nggak, sirup. pernah ada tuh gue ngeliat di Instagram diselingkuhin kan. Pas tangkap sama bininya lo, saya suka sama dia karena ada rasa menggo-menggonya. Anjing. Lo mikir apaan? ada serius. Gue Ada ketawa aja gue kalau ngeliat itu. Jadi Ada selingkuh. Boleh banyak Iya. lah. para pengusaha mungkin bikin sabun rasa mango. biar itu ada mango-mango. Gak bisa rambut bego dilalerin disemutin lo. Oke Om. Ini- Terima kasih daging banget ini. Ini daging banget. Terima kasih juga nih ya kita karena durasi nih ya. Closing statement dari Cici. Tante Lisa apa? Cici, Closing Cici. statement satu aja. Satu lagi closing statement. Nanti di Om Imam juga, gue juga. Ya udah, itu paling. Jangan cepat puas, jangan selalu bilang nggak bisa, sama jangan lupa bersyukur. Closing statement satu. Lu mau ancur-ancuran muda lu, tapi kalau tanggung jawab lu gede, lu punya tanggung jawab, Yap. itu semua akan aman. Oke, udah. Deh. Closing statement dari saya. Terima kasih, kita tutup hari ini. Kita tutup hari ini Iya. acara ini podcast ini di episode 29. Mudah-mudahan Besok siapa nih? Om Gilang? lebih seru lagi nggak? Oke, Masih udah. cewek juga? Aduh, gue demen kalau tamunya cewek. Gue blok. Gue blok. Oke, lanjut Om. Oke. Closing. Terima kasih Tante Lisa, Terima Om kasih, Imam dan Om. teman-teman semua. Hari ini di episode 29 kita dapat daging. Ya tentunya kita bisa ambil pelajaran yang sangat berharga dari obrolan kita hari ini, dari minus kilometer sampai dengan hari ini. Ya luar biasa, udah menjadi direktur utama, CEO salah satu perusahaan fulfillment, warehousing, delivery, distribusi, Mami Express ya, yang ada di Cakung ya. Kalau teman-teman mau ini langsung ke webnya aja atau Betul. IG-nya lah. Terima kasih Tante Terima kasih, Lisa, terima Om. kasih Om Imam. Ya. Kita tutup hari ini podcast hari ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe dan share Di di Ngepom. Ngobrol Enak bareng Om. Om.